Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Yuliati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Jombang, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan konsep antar materi, refleksi, dan kesimpulan dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, sebelum saya memaparkan apa saja yang telah saya pelajari dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya akan merefleksi dulu yang telah saya lakukan dalam pembelajaran saya sebelumnya, yaitu 1. Masih sering menuntut anak untuk menjadi bisa sesuai dengan target pada kurikulum. 2. Fokus pada nilai rapot yang baik. 3. Kurang memahami karakteristik anak dan potensi dalam diri mereka. 4. Kurang dekat secara emosional terhadap mereka karena kurangnya komunikasi yang baik antara saya dengan peserta didik saya. 5. Lebih sering melakukan pembelajaran di dalam kelas dan memaksa mereka untuk memahami apa yang saya ajarkan, bukan saya yang berusaha memahami cara belajar mereka. Namun, sekarang saya sadar bahwa yang telah saya lakukan sebelumnya adalah kurang tepat karena saya belum memahami arti pendidikan yang sebenarnya sesuai dengan dasar pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu 1. Menuntun, yaitu menuntun peserta didik sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka yang telah dibawanya sejak lahir. Karena anak ketika lahir mereka sudah membawa coretan yang samar. Kita sebagai pendidiklah yang harus bertugas menebalkan coretan tersebut. 2. Dalam menuntun, pendidik diibaratkan sebagai petani yang menanam padi, pendidikan sebagai tempat persemayan, dan anak sebagai bumi. Agar tanaman padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya dalam memberikan pendidikan kita juga harus memahami di mana mereka tinggal. Kita harus bisa menyesuaikan dengan sosiokultural budaya yang berlaku di tempat mereka. Misalnya, ketika seorang anak tinggal di daerah pesisir, maka kita juga harus bisa memberikan pendidikan sesuai dengan yang mereka butuhkan kelak ketika dewasa sebagai bekal tinggal di daerah pesisir. Sesuai dengan kodrat zaman, yaitu di mana kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman yang akan mereka hadapi. Untuk sekarang ini misalnya, sebagai pendidik kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan di saat anak menyukai game, kalau bisa kita harus bisa mengemas pembelajaran dalam games-games yang menarik. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran yang selanjutnya, yaitu bermain. Bermain merupakan kodrat anak, sehingga alangkah baiknya jika pembelajaran dikemas dengan semenarik mungkin dalam bentuk permainan agar anak merasa senang. Dengan bermain, mereka juga akan belajar. 5. Pendidikan harus menghamba pada anak. Boleh diartikan, sebagai pendidik kita harus bisa memahami cara belajar anak, bukan anak yang dituntut untuk memahami cara mengajar kita. Yang keenam adalah budi pekerti atau watak atau karakter. Merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik atau memiliki karakter dan tingkah laku yang baik. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan sebagai pendidik yaitu saya akan
saya. Saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya akan menjalin komunikasi lebih baik lagi terhadap mereka, sehingga secara emosional kita menjadi lebih dekat dan bisa saling memahami satu sama lain. Begitu juga dalam mencapai target. Saya tidak akan menuntut mereka lagi untuk mencapai nilai baik sesuai dengan kemauan saya. Akan tetapi, saya memberikan tuntunan sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan tentunya sesuai dengan alam di mana mereka tinggal dan zaman yang akan mereka hadapi seperti sekarang ini. Demikian pemaparan dari saya. Tetap semangat, terus belajar dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.